Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arini dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penyerapan budaya kualitas terhadap keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu ISO 901 di perusahaan kawasan Jajabeka Cikarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO. ISO adalah sistem yang tersusun dari semua kebijakan organisasi, prosedur, rencana, sumber daya, dan proses, dan menggambarkan tanggung jawab dan otoritas. Semua sengaja ditujukan pada pencapaian level kualitas produk dan jasa secara konsisten dengan penguasaan pelanggan dan sarana organisasi. ISO 901 merupakan standar dan petunjuk yang berhubungan dengan sistem manajemen kualitas. Penerapan persyaratan adalah untuk menjamin kualitas dan keterlibatan manajemen. Model struktural equation modeling, yaitu teknik analisis menggunakan structural equation modeling atau SEM, bertujuan untuk interpretasi dan analisis data dalam penelitian. Structural equation modeling merupakan pemodelan pengaruh-pengaruh dua atau lebih variabel. Structural equation modeling merupakan kelanjutan dari regresi linier atau regresi linier dalam kasus khusus dalam sejumlah proses regresi yang dihitung secara simultan. CM merupakan analisis multivariat yang dipakai sebagai pengujian teori mengenai sejumlah variabel secara simultan. Tidak seperti analisis multivariat bisa regresi bergantian dan analisis faktor, serta model pengukuran yang mengukur hubungan nilai loading antara variabel indikator dengan konstruktif atau variabel laden. Kerangka pemikiran pada penelitian ini terkait dengan variabel penyerapan budaya kualitas dan keberhasilan penerapan ISO 901 yang ditujukan pada kamu. Identifikasi model. Sebelum melakukan estimasi parameter yang digambarkan dalam diagram lintasan, maka model yang dibuat terlebih dahulu harus diidentifikasi. Model yang diidentifikasi berarti model yang secara teoritis memungkinkan dihasilkan parameter yang unik. Ada 3 kemungkinan yang terjadi dari model SIM. Yang pertama, model undefinite. Kedua, model indefinite. Ketiga, model indefinite. 1 menggambarkan siklus Plan Do Check Action atau PDCA yang telah dipopulerkan di Jepang pada tahun 1950. Siklus PDCA yang menjadi iklan untuk ISO 901 merupakan prinsip-prinsip operasi standar sistem manajemen kualitas. Yang pertama, plan, menentukan sasaran dan menentukan rencana untuk mencapainya. Kedua, do, melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan yang kemudian akan digunakan untuk tahap cek dan X. Ketiga, cek, pemeriksaan kembali sebelum dilanjutkan. Keempat, X, belajar dari hasil tahapan cek, buat beberapa perubahan rencana yang diperlukan dan ulang siklus. Selanjutnya, penerapan ISO 901 dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, customer focus, memahami kebutuhan pelanggan dan melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, leadership, membentuk arahan unity of purpose dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, engagement of people, memastikan semua pekerja di semua level sepenuhnya mampu menggunakan kemampuan untuk keuntungan organisasi.
Yang keempat, proses approach memastikan bahwa semua pekerjaan telah melalui proses-proses dan manajemen yang tepat. Dan yang kelima, enforcement merupakan tujuan tetap organisasi yang harus ditetapkan dan dilakukan dalam melakukan enforcement. Yang keenam, evidence-based decision making. Setiap keputusan harus didasarkan pada analisis fakta dan data informasi. Yang ketujuh, relationship management mengembangkan prinsip-prinsip dalam mencapai tujuan yang diperlukan oleh sistem proses yang saling terkait. Tingkat keberhasilan penerapan ISO 90001 berada pada tingkat cukup baik. Penerapan ISO 901 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keseluruhan indikator keberhasilan penerapan ISO 901 di perusahaan kawasan Jajabeka, yaitu keterlibatan top management, supplier partnership, leadership, engagement of people, process application, improvement, investment and decision making, relationship management. Hal ini secara fakta menunjukkan bahwa sebuah sistem manajemen mutu akan berhasil dengan sangat baik apabila didukung sepenuhnya oleh top manajemen sebagai penentu rencana-rencana kualitas ke depan dan strategi jangka panjang perusahaan dalam menghadapi perubahan bisnis, khususnya dalam hal kualitas. Populasi dan sampel. Pengambilan populasi penelitian sesuai dengan ukuran Ari Kunto. Bila subjeknya kurang dari 100 bisa diambil, maka penelitian merupakan penelitian populasi, dan jika jumlah besar dari 100 bisa mengambil antara 10-15%, 20-25% atau lebih. Untuk ukuran di atas penulisan memutuskan dalam penelitian yaitu 25% dari 500 karyawan. Berdasarkan pada ketentuan di atas, subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah 125 karyawan dari 500 karyawan perusahaan yang ada di kawasan Jajabeka. 2. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.